SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, ilahul awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadan nahar wa khaira ma ba'dah, wa na'udzu bika min syarri ma fi hadan nahar wa syarri ma ba'dah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tiada henti-hentinya lisan ini senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan dan karunia-Nya kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kemudahan dan nikmat kesempatan sebagaimana yang kita rasakan hari ini dan siang ini. Allah Subhanahu wa taala mampu menggerakkan hati kita, perasaan kita, bahkan seluruh anggota badan kita ini untuk bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulina Al-Karim sallallahu alaihi wasallam yang kita kemas dalam daurah fikih sirah nabawiyah. Semoga kehadiran dan kedatangan kita di tempat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dan Allah Subhanahu wa taala berkahi ini semakin memacu semangat kita di dalam menimba ilmu syar'i, sekaligus semoga bisa meningkatkan nilai dan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya harapan besar kita dengan mengkaji sisih perjalanan panjang Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga semakin tumbuh bulir-bulir cinta dalam hati kita kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua tema yang akan kita angkat pada kesempatan siang dan menjelang sore hari ini. Sesi pertama kita akan mempelajari dan mengulas nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ba'da asar insyaallah kita akan lebih banyak disuguhi dengan beberapa kisah yang sudah menjadi legenda, peristiwa gajah. Dan banyak sekali sebenarnya syubhat yang selalu digencarkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang orientalis, baik itu berkaitan dengan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama pernikahan ayahanda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pun demikian dengan syubhat-syubhat terkait peristiwa gajah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai langkah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan agar kita nantinya bisa menuntaskan dua sesi ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dahulu pernah kita sampaikan bahwasanya mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk bagian dari ibadah yang mulia. Dan konsep ibadah itu pasti bernilai pahala. Subhanallah, hampir atau bisa dipastikan seluruh kitab-kitab sejarah ketika mengulas CV-nya Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti akan menjelaskan nasab mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, dengan mempelajari nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah ini bagian dari ibadah? Sebab seumur-umur kita itu gak pernah juga mempelajari nasab kita sendiri. Mbah kita gak tahu apakah kita termasuk sampai kepada Wali Songo atau Joko Tingkir dan lain sebagainya. Itu tak pernah sekalipun kita duduk untuk mencari nasab kita. Karena kebanyakan di kalangan kita, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mempelajari nasab ini bukan sesuatu yang dianggap urgen. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa bisa dipastikan seluruh kitab-kitab sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti mencantumkan hal ini? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan ungkap. Ternyata dengan mempelajari sirah Nabi, termasuk di dalamnya adalah nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak faedah yang bisa kita petik darinya.
Bahkan jangankan itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bangga ketika menyebut nasab dari kalangan ningrat dan kalangan terhormat. Inilah diantara beberapa alasan dan alasan-alasan lain kenapa para ulama selalu mencantumkan nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita mempelajari nasab mulia dari baginda kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ada beberapa poin penting yang harus kita sadari dan harus kita ketahui bersama. Ya, poin yang pertama, ada dua kaidah mendasar di dalam kita mempelajari nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah dua kaidah yang menjadi pondasi kita dalam mempelajari nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari dua kaidah inilah nanti akan terbantahkan beberapa syubhat terkait nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa dua kaidah penting ini? Kaidah yang pertama, kita harus beriman dan meyakini bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berasal dari anak keturunan Nabi Adam alaihi salam. Bahkan tidak hanya anak keturunan saja, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin Bani Adam. Oleh karena itu disebutkan di dalam hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam." Saya adalah pemimpin, ketua, tokohnya anak-anak keturunan Nabi Adam alaihi salam. Ini adalah kaidah yang pertama. Kemudian kaidah yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambung nasab mulianya sampai kepada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini adalah kaidah kedua yang harus kita jadikan sebagai pondasi awal ketika kita mempelajari nasab Nabi. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nasabnya sampai kepada Nabi Ismail, berarti nyambung kepada Nabi Ibrahim sebagai sang ayah alaihi wassalam. Di dalam sebuah hadis sahih disebutkan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim pun mencantumkan hadis ini dari Wasilah ibnu Al-Asqa Al-Laythi radhiyallahu taala anhu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan, Innallaha subhanallah astafa Kinanah min waladi Ismail. Ya, siapa Kinanah? Nanti kita akan sebutkan dan kita akan jelaskan insyaallah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih ini menyebutkan beberapa kakek buyutnya. Yang pertama, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Kinanah. Kinanah ini adalah kakek buyut Nabi yang ke-13. Seumur-umur kakek buyut kita 13, ada yang hafal? Paling mentok 3 atau 4 ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini adalah hadis. Maka berarti mempelajari hadis itu pasti berpahala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, sesungguhnya Allah telah memilihkan Kinana, kakek buyutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ke-13, sambung dengan anak-anaknya Nabi Ismail. Ya. Jadi ini nyambung. 13 kakek buyutnya Nabi Kinana nyambung kepada Ismail alaihissalam. Wastofa Quraisy min Kinanah. Dan Allah Subhanahu wa taala memilihkan garis keturunanku nyambung kepada Quraisy, dan Quraisy ini adalah anak keturunan dari Kinanah. Quraisy itu masih diperselisihkan, nanti kita akan sampaikan. Sebagian besar mengatakan kakek buyutnya Nabi yang ke-12. Jadi Quraisy itu kakek buyutnya Nabi SAW yang ke-12, Kinanah ya itu yang ke-13. Nabi SAW melanjutkan lagi, Wastofa Bani Hashim min Quraisy. Dan Allah Subhanahu wa taala memilihkan kakek buyutku yang keempat. Namanya siapa? Hashim. Itu nyambung dengan Quraisy, nyambung dengan Kinanah, nyambung dengan anak keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Tapi Nabi SAW tidak menyebutkan seluruhnya di sini. Hashim yang ketiga, kemudian tadi siapa? Quraisy yang ke-12, Kinanah yang ke-13. Baru terakhir Nabi SAW mengatakan apa? Wastofani, kata Nabi SAW. Wastofani min Bani Hashim. Dan Allah Subhanahu wa taala memilihkan aku berasal dari anak keturunan dari Bani
yakni Bani Hashim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari hadis ini dapat kita tarik bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam berasal dari anak keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa faedah kita mempelajari dua kaidah penting ini? Yang pertama, Nabi Shallallahu alaihi wasallam berasal dari anak keturunan Nabi Adam. Sebagian sejarawan mengatakan ini sebagai bantahan keras terhadap teori yang hingga saat ini ada mengatakan sudah runtuh, ada kalanya mengatakan di antara pembela-pembelanya teori ini masih bertahan hingga saat ini, yaitu teori apa? Yakni Darwin, yang menyatakan bahwasanya kita semua ini berasal dari, ini juga masih diperselisihkan, debat kusir antara mazhab yakni kreasi dan mazhab evolusi. Ya, kita tahu ini berawal di tahun 1859 ketika Charles Darwin itu menggolkan sebuah karya yang dianggap anti mainstream yakni kala itu. Apa judulnya? Yani on the species, bukan ya, original of species. Taib, kitab ini akhirnya laku keras. Apalagi dengan sebenarnya masih teori, tapi gimana caranya beliau ingin meyakinkan bahwasanya ini adalah sebuah fakta. Meski demikian sampai sekarang pun masih bertahan pada teori dan bukan sebuah fakta. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, permasalahan ini hingga saat ini belum menemukan titik temunya. Tapi bagi kita kaum muslimin, terlepas dari definisi yang masih tarik ulur antara para sains, kebanyakan mereka menyerang kaum muslimin karena mereka nggak paham apa sih sejatinya dari evolusi. Ada yang mengatakan bahwasanya evolusi kalau dikaitkan dalam ilmu biologi itu tidak ada kaitannya dengan manusia, itu berasal dari kera dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya hal ini juga terbantahkan. Sebab di antara pemuja-pemuja barat yang masih kenceng banget dengan prinsip teori Darwin, mereka menyatakan sendiri bahwasanya manusia ini dari kera. Bahkan masih ada banyak bukti-bukti fisiknya dalam bentuk video. Ketika dinyatakan apakah Anda yakin bahwasanya Anda dari kera? Iya. Karena inilah sebenarnya teori Darwin yang selama ini menjadi prinsip dalam kehidupanku. Makanya dalam beberapa momentum misalnya Dr. Zahir Naik ini juga pernah ditanya mengenai hal ini dan banyak ustadz-ustadz kita juga membantahnya akan hal ini. Intinya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang barat sudah menyatakan baik dari kalangan ilmuwan maupun saintis. Yani ada seorang Chris, ketua ketua bidang studi evolusi biologi di Paris itu juga menyatakan bahwasanya teori ini sebenarnya sudah tidak bisa dikatakan masih bertahan karena terbantahkan dengan sendirinya. Yang namanya seleksi alam juga nggak terbukti. Adanya fosil pun nggak ditemukan sama sekali. Apakah masih mempertuhankan teori seperti ini? Bahkan Zahir mengatakan sampai sekarang pun nggak ada yang menyatakan dengan berani bahwasanya ini adalah fakta. Berarti masih bertahan pada apa? Teori. Ala kulli hal jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita kaum muslimin, meski dicecar dari orang-orang ilmuwan dan saintis, tetap hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu walidi Adam, itu bukan hanya sekedar teori, tapi ini adalah buah dari keimanan kita. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun demikian, kita semua adalah anak keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Nah, inilah diantara kaidah pentingnya kita memahami kaidah yang pertama ini. Adapun yang kedua, kenapa kita menjadikan kaidah kedua Nabi SAW berasal dari anak keturunan Nabi Ismail alaihissalam? Ini pun membantah syubhat di kalangan orang-orang Nasrani, karena mereka masih ngeyel. Padahal tanda-tanda kenabian Rasulinal Karim Sallallahu Alaihi Wasallam termaktub di dalam kitab mereka. Sebenarnya kita akan bahas tanda kenabian itu di bab atau judul kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 157, Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an sudah menjelaskan
bahwasanya tanda-tanda kenabian itu sudah termaktub di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Di dalam Al-Quran sudah disebutkan. Pun demikian dengan bisyarah, kabar gembira dari Nabi Ismail, dari Nabi Isa alaihissalam di surat As-Saff ayat yang ke-6. Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu yani Ahmad. Bahkan ini juga diacak-acak oleh mantan misionaris, orang-orang yang dahulu getol memurtadkan, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka. Disebutkan, ya salah satunya di dalam perjanjian lama, Yesaya misalnya, aku akan diutus dari saudara Bani Israel. Jadi bukan dari garis keturunan Nabi Ishak, tapi dari Nabi Ismail. Lah, inilah di antara faedah kita mempelajari dua kaidah penting ini. Yang pertama, untuk membantah teori Darwin secara tidak langsung, dan yang kedua, ini semakin meyakinkan diri kita Nabi SAW dari garis keturunan Nabi Ismail, dan sudah termaktub di dalam kitab mereka, dan ini adalah hujjatun alaihim, atas orang-orang yang sudah diberikan kitab suci sebelumnya, kitab Taurat dan kitab Injil, tapi kebanyakan mereka masih ngeyel. Baik, ini adalah poin yang pertama, jamaah yang dirahmati Allah. Memahami dua kaidah penting dalam mempelajari ya nasab mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian subtopik yang kedua dan faedah yang kedua, dalam mempelajari sirah Nabi atau nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, para ulama, sejarawan dan ahli nasab itu membagi menjadi 3 kategori. Ya, jadi subtopik yang kedua ini adalah 3 kategori yang disebutkan oleh para sejarawan dan ahlu nasab mengenai nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari Nabi sampai Nabi Adam alaihi salam. Ya, kategori yang pertama dimulai dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kakek buyutnya Nabi yang ke-20. Dan ini disepakati oleh ahli sirah, pakar ahli nasab, dan juga ijma' para ulama ilmu syar'i. Jadi kakek buyutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada 20 dengan inisial nama yang jelas, dan itu sudah menjadi ijma' dan kesepakatan para ulama. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini didukung oleh beberapa dalil. Yang pertama, nama-nama 20 kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dicantumkan dalam Sahih Bukhari, dan kita tidak meragukan keautentikan dan kevalitan ya hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari. Dalil yang kedua adalah ijma', kesepakatan para ulama. Banyak sekali ulama-ulama yang menyatakan bahwasanya 20 ini adalah jelas-jelas kakek buyutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Syiar A'lam An-Nubala. Kemudian pun demikian dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari dengan menukil sebuah riwayat dari Abdullah ibnu Zubair yang itu disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, istaqama nasabun nasi ila Ma'ad ibnu Adnan, di mana berhentinya nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah disepakati itu berakhir pada Adnan, dan Adnan ini adalah kakek buyutnya Nabi yang ke-20. Itu disepakati sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pun demikian Ibnu Hazm Ad-Dhahiri rahimahullahu taala di dalam kitabnya Jawami' As-Sirah itu juga menukilkan ijma'. Pun demikian dengan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Zadul Ma'ad mengatakan bahwasanya hada ma'lumun muttafaqun ala sihhah, bahwasanya nama-nama 20 ini sudah disepakati. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kategori pertama. Lantas siapa saja kakek buyut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berjumlah 20 ini? Mulai dari kakek yang pertama siapa? Abdul Muttalib sampai Adnan ini tadi. Ada yang hafal? Nggak ada hadiah di sini ya? Ada hadiah? Ada yang hafal nggak? Nggak boleh lihat. Nggak ada ya? Aduh, yes, nggak apa-apa lah. Taib. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki ayah siapa? Abdullah.
Baru kemudian Abdullah, ayahnya siapa? Abdul Muttalib, yani jazakallah khair. Ini adalah kakek buyutnya yang pertama. Abdul Muttalib, baru kemudian yang kedua siapa? Hisham. Hashim apa Hisham? Hashim. Tayyib, yani Hashim. Terus kemudian siapa? Yani Abdul Manaf. Kemudian Qusay. Kemudian yani Kilab. Kemudian Murrah. Kemudian Ka'ab. Kemudian Lu'ay. Kemudian Ghalib. Kemudian Fihr. Kakek buyut yang ke-10 Fihr inilah yang nanti diperselisihkan. Karena Quraisy itu ada yang mengatakan kakek buyutnya yang ke-10 Fihr dan ada yang ke-12. Kita lanjut. Setelah Fihr siapa? Malik. Baru kemudian An-Nadhr. Lah ini masih diperselisihkan. Siapa sih sebenarnya Quraisy ini? Karena Quraisy itu istilah kita itu adalah nama pena. Ya, nama aslinya itu bukan Quraisy. Enggak akan kita temukan. Lah ini silang pendapat di kalangan sejarawan. Ada yang mengatakan Fihr kakeknya yang ke-10, ada yang mengatakan An-Nadhr kakek buyutnya Nabi SAW yang ke-12. Baru kemudian Kinanah, tadi disebutkan dalam hadis sahih. Baru kemudian siapa? Huzaimah. Kemudian baru Mudrikah. Nama-nama ini nanti bisa di-searching ya, insyaallah. Ada 20. Huzaimah yang ke-14, kemudian Mudrikah, ini semua laki-laki loh ya. Meskipun Huzaimah identik dengan nama perempuan, pun demikian dengan Mudrika misalnya, tapi semuanya laki-laki di sini. Baru yang ke-16 siapa? Ilyas. Setelah Ilyas baru Mudhar, baru Nizar. Bagus nama ini. Nizar. Baru kemudian Ma'ab dan yang terakhir siapa? Adnan. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah 20 kakek buyut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak hafal, tulis saja 20. Ya, mulai dari Abdul Muttalib sampai Adnan. Ini yang sudah disepakati. Dicantumkan dalam Sahih Bukhari, sudah disepakati yang pula ijma dari para ulama-ulama tadi yang saya sebutkan namanya dan kitab-kitab yang menukilkan ijma tersebut. Baik, ini kategori pertama. Dari nama Nabi sallallahu alaihi wasallam nasabnya sampai kakek buyut yang ke-20. Kita masuk ke kategori selanjutnya. Mulai dari Adnan sampai Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini kategori yang kedua. Mulai dari Adnan sampai Nabi Ibrahim. Tetap kita yakin Nabi SAW sebagaimana kaidah yang kedua tadi apa? Anak keturunan dari Nabi Ismail. Berarti nyambung kepada Nabi Ibrahim. Pembahasannya sekarang itu adalah mengenai inisial namanya. Itu yang sedang kita bahas. Kalau kategori yang pertama, nama-namanya sudah disepakati 20 dan jelas. Adapun kategori yang kedua, mulai dari Adnan sampai Nabi Ibrahim alaihissalam, ini masih diperselisihkan. Sebagian ada yang menyatakan, sebagian yang lain mengambil aksi diam. Kenapa demikian ya nih jamaah? Lah disinilah kemudian kita pengen buka. Ya, dari penelusuran para sejarawan dan ahli nasab sekalipun jamaah dirahmati Allah, mereka banyak yang mengambil aksi diam, imsak, nggak berani menyatakan dengan jelas nasab-nasab ini. Kenapa? Karena saking banyaknya perbedaan pendapat di kalangan sejarawan. Mereka tidak memungkiri Nabi SAW sambung kepada Nabi Ibrahim, tapi yang diperselisihkan nama-nama ini. Ada menyatakan jarak antara Adnan dengan Nabi Ibrahim itu 40 kakek buyut. Apakah semuanya sepakat? Tidak. Ada yang mengatakan nggak sampai 40, cuma 7. Ada yang mengatakan 9. Ada yang mengatakan 10 nama antara Adnan sampai Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan ada 30 pendapat di kalangan sejarawan mengenai inisial nama mulai dari Adnan sampai sampai Ibrahim alaihissalam. Kalau memang demikian kenyataannya, maka langkah yang paling bijak bagi kita semua adalah al-imsak. Kita harus mampu untuk menahan diri. Kita tidak boleh kemudian mengklaim. Karena memang tidak ada kata sepakat. Sejarawan sendiri mengatakan demikian. Dan inilah yang diambil
oleh beberapa para sejarawan. Yang pertama disebutkan dalam sebuah riwayat dari Abu Bakar. Ya. Lah, disebutkan bahwasanya Abu Bakar ibnu Sulaiman ibnu Abi Khaythamah, beliau ini adalah pakarnya pakar, yakni ahlinya ahli nasab. Jadi nasab itu subhanallah, ini adalah sebuah mauhibah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di kalangan kita enggak terlalu ya, tapi di kalangan bangsa Arab, ahlun nasab itu adalah satu mauhibah, satu karunia yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada seluruh yakni manusia. Dan ini juga pernah ya diberikan komentar oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala ketika menukil tentang permasalahan dan perselisihan di kalangan para ulama sejarah mengenai nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mengungkiri bahwasanya nasabun itu ada, dan ini adalah mauhibah dari Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Ada apa dengan Abu Bakar ibnu Sulaiman ibnu Abi Khaythamah? Beliau pernah ditanya, ya, padahal dia ini ahli nasab ya. Dia tanya, bagaimana dengan nasabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Nabi Ibrahim alaihissalam? Beliau menjawab dalam riwayat ini, ma ra'aitu ahadan ma wara'a ma'at ibnu Adnan fi syi'ri syairin wa ilmi alimin. Padahal dia sudah pakarnya pakar, ahlinya ahli nasab. Tapi ketika ditanya nasabnya setelah Adnan, beliau mengatakan apa? Saya belum mendapatkan dan saya tidak mendapatkan data yang valid tentang nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai dari Adnan sampai yakni Ibrahim, baik di dalam syair-syair Arab kuno maupun dalam yakni ilmu-ilmu yang sudah terwariskan secara turun-menurun. Saya tidak mendapatkan data yang valid mengenai hal ini. Makanya berdasarkan penuturan inilah banyak para ulama mengatakan al-imsak itu adalah sikap bijak bagi kita sebagai seorang muslim. Bahkan sikap ini juga ditunjukkan oleh Ibnu Sa'ad di dalam kitabnya At-Tabaqatul Kubra. Karena saking banyaknya perselisihan di kalangan para sejarawan, maka langkah yang bisa kita pilih dan kita ambil adalah al-imsak, sudah kita menahan diri. Inilah di antara sikap kita ketika berhadapan dengan kategori yang kedua, di mana kita jumpai banyak sekali perselisihan. Baik. Baru kemudian kita akan masuk ke kategori yang terakhir. Dari mana? Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam alaihissalam. Lah, kalau kategori yang kedua ini malah banyak kesepakatan di kalangan para ahli sejarah dan para nasab, sudah nggak usah dipercaya. Berbeda dengan yang kedua. Kedua ini masih 50-50. Kalau kategori yang ketiga ini, karena memang saking jauhnya dan minimnya data dan lebih banyak didominasi oleh qila wa qala, kebanyakan di kalangan mereka mengatakan bahwasanya sudah nggak usah dipercaya. Makanya banyak ulama mengatakan yang demikian, karena memang lebih banyak didominasi oleh riwayat-riwayat wahiyah, dhaifah, nggak ada dasarnya, la aslalahu. Meskipun kita yakin sekali lagi dengan dua kaidah tadi, Nabi SAW nasabnya sampai kepada Nabi Adam. Tapi untuk inisial namanya, inilah yang kemudian kita harus dudukkan secara ilmiah. Inilah tiga kategori ya nih jamaah, dan sikap yang harus kita tunjukkan. Yang pertama, kita harus percaya dan mengimani kakek buyut dari Abdul Muthalib yang berjumlah 20 sampai Adnan. Ya, ini kita harus percayai, dan karena didukung oleh dalil yang sahih dan ijma' para ulama. Kategori yang kedua, dari Adnan sampai Nabi Ibrahim alaihissalam, ini masih diperselisihkan. Sikap kita harus menahan diri. Apalagi yang ketiga, dari Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Adam alaihissalam, ini lebih banyak didominasi oleh riwayat-riwayat yang tidak valid. Maka nggak usah kita percayai. Maka dari sinilah kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sekaligus menjadi bantahan. Mungkin barangkali di antara kita waktu SD ya, saya dulu pernah kesembakan pengen banget. Ya, sekarang kan modelnya flyer. Kalau dulu kan poster ya. Mungkin barangkali ada yang masih nyimpan. Nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada Nabi Adam alaihis salam. Terus bagaimana sikap kita? Ya sebagaimana kita sampaikan tadi. Taib, ingatlah
dengan ancaman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yakni jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, disebutkan dalam Sahih Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Man idda'a ila ghairi abihi au intama ila ghairi mawalihi falaknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain la yaqbalullahu minhu yaumal qiyamati sarfa wala adla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam, kalau seandainya ente dan kita semua ini nggak punya data yang valid, jangan berani dan lancang untuk menyamatkan namamu kepada orang lain yang itu bukan nenek dan kakek buyutmu. Ini ancaman keras. Bahkan Nabi SAW mengatakan kalau seandainya sampai dinisbatkan padahal masih kila wakola dan tidak ada kejelasan, maka ia akan mendapatkan laknat dari Allah, laknat yakni dari malaikat, laknat dari seluruh manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalannya pada hari kiamat, yang fardu maupun yang sunnah, subhanallah. Kalau sudah ada kata-kata laknat, kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, pertanda bahwasanya ini adalah dosa besar. Bahkan tidak hanya itu, dalam redaksi yang lain disebutkan fal jannatu alaihi haram. Lebih parah lagi ini. Siapapun yang menyematkan dirinya kepada orang lain padahal itu bukan ayahnya, bukan kakek buyutnya, masih kila wakola, tapi dia lancang. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengancam dalam riwayat yang lain, fal jannatu alaihi haram. Jannah sudah diharamkan untuknya. Ini pun menjadi petunjuk bahwasanya menyematkan nama kepada yang bukan ayahnya dan kakek buyutnya tanpa dilandasi dasar yang kuat, dalil dan hujjah yang sahih, maka akan mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala dan jannah menjadi haram yakni hukumnya baginya untuk memasukinya, waliyadzubillah. Maka inilah cara bijak yakni kita tatkala mempelajari nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang jangankan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni jamaah, andai kata kita sendiri dalam posisi yang sama, ada banyak misalnya khilaf di antara yakni kita, ya, bahwasanya namamu ini nyambung kepada Abu Lahab atau Abu Jahal, ya, tapi masih kila waqala. Apakah kemudian kita ya wis nggak apa-apa lah, atau mungkin barangkali ya sudahlah nggak apa-apa, kalau seandainya jelek nggak mau, tapi kalau seandainya nyambungnya itu kepada orang-orang yang mulia, member-member titik di sandar-sandarkan nggak ada masalah. Tentu yang dijamai dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang nggak akan ridho dengan kondisi seperti ini, dan ini akan menjadi masalah di kemudian hari. Ya, dalam bahasa kita menisbatkan kepada ya sesuatu yang tidak menjadi haknya, atau mengaku-ngaku. Karena kadang-kadang mengaku-ngaku bisa kepada harta, bisa mengaku itu adalah kepada yani nasab. Dan ingat, ya, berkaitan yani dengan ini sekali lagi ada ancaman yang besar. Maka benar apa yang disampaikan oleh para ulama syar'i. Kalau jelas dalilnya kita imani. Kalau masih bimbang, maka alangkah baiknya kita imsak, menahan diri. Kalau jelas-jelas ya banyak sekali riwayat yang wahiyah, ya sudah kita ingkari. Itu adalah sikap yang bijak bagi kita semua. Baik, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian subtopik yang ketiga, kita akan mengenal sedikit ya beberapa kakek buyutnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, enggak semuanya. Kita tahu yang jelas namanya tadi ya, tentu Nabi Adam, tapi kita enggak membahas yang beliau alaihi salam. Nabi Ibrahim kakek buyutnya, kita enggak membahas yang beliau. Nabi Ismail pun demikian. Adnan pun demikian. Tapi kita akan pilih secara acak dan random. Ya. Allahu taala a'lam yani bisawab. Dari kakek buyut Nabi Shallallahu alaihi wasallam hingga nanti sambung kepada ayahnya Abdullah, itu paling tidak saya ingin menyebutkan beberapa. Yang pertama adalah Quraisy. Karena inilah yang menjadi kebanggaan tersendiri bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau dan kakek buyut yang keberapa? Sebagaimana yang kami sampaikan yani tadi. Kemudian kita akan meloncat, kita akan memilih Qusay. Ada apa dengan Qusay yang saya pilih? Nanti kita akan sampaikan alasannya. Baru kemudian kepada Abdu Manaf, baru kepada Hashim, baru kepada Abdul Muthalib, baru kemudian kepada Abdullah. Ya, nggak semua kita ya dibahas. Karena 5 atau 6 orang ini memiliki
banyak yakni sekali kisah-kisah yang dicantumkan di dalam kitab-kitab hadis maupun disebutkan dalam kitab-kitab sejarah. Dan tidak semua kakek buyut Nabi SAW punya CV. Yang pertama berkaitan dengan Quraisy terlebih dahulu jamaah. Quraisy ini masih diperselisihkan antara kakek buyut Nabi SAW yang keberapa tadi? Yang ke-12, yaitu An-Nadhr, dan antara kakek buyut Nabi yang ke-10. Siapa nanti namanya? Yani Fihr. Ya, antara Fihr dengan yani An-Nadhr. Antara yang ke-12 An-Nadhr dengan yang ke-10 yaitu Fihr. Memang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sejarawan memang silang pendapat mengenai hal ini. Tapi kebanyakan para sejarawan lebih condong dengan pendapat yang pertama, bahwasanya Quraisy itu adalah nama kerennya, bahasa kita, nama penanya dari kakek buyut Nabi SAW yang ke-12, yaitu An-Nadhr. Jadi Nadhr itu adalah nama aslinya, sedangkan nama kerennya, nama penanya, nama populernya itu adalah Quraisy. Terus bagaimana nasib dengan Fihr? Seorang sejarawan, Ibnu Khaldun rahimahullahu ta'ala, berusaha untuk mengkompromikan antara dua pendapat ini. Beliau mengatakan bahwasanya Quraisy Al-Akbar itu adalah Nadhr, sedangkan Quraisy Al-Awsat itu adalah Fihr. Kenapa disebut demikian? Ibnu Khaldun ingin berusaha untuk menengahi. Sebenarnya Quraisy Al-Akbar dengan Quraisy Al-Awsat ini tidak saling bertentangan. Kenapa demikian? Karena memang Quraisy itu adalah An-Nadhr. Hanya saja anak keturunan dari Nadhr ini yang nanti sambung kepada Nabi SAW, semuanya itu berasal dari garis keturunannya Fihr. Wallahu ta'ala alam yang bisawab. Bisa jadi Fihr ini nggak punya saudara lagi, yang akhirnya semuanya berasal dari siapa? Fihr ini. Sampai kemudian kepada Abdul Muttalib, kepada Abdullah, sampai kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya inilah diantara yang sebab kenapa ada silang pendapat. Tapi Ibnu Khaldun mencoba untuk mengkompromikan. Ada Quraisy besar dan ada Quraisy pertengahan. Quraisy besar itu adalah Nadhr, sedangkan Quraisy pertengahan itu adalah Fihr. Tapi sebenarnya juga nggak saling bertentangan, karena memang garis keturunannya setelah An-Nadhr kemudian siapa setelahnya? Malik. Ya, anaknya siapa? Malik. Anaknya Malik siapa? Fihr. Lah Fihr ini satu-satunya. Baru kemudian beranak pinak dengan banyak sekali. Tapi nasabnya Nabi SAW sebagaimana kita sebutkan yani tadi sampai kepada Abdul yani Muttalib. Intinya ini adalah di antara langkah dan usaha Ibnu Khaldun untuk mengkompromikan di antara dua pendapat ini. Taib. Ini yang pertama berkaitan dengan Quraisy. Yang kedua, apa alasan nama penanya lebih dikenal daripada nama aslinya? An-Nadhr. Ini ada beberapa alasan. Yang pertama, Imam Al-Qalqasandi rahimahullahu ta'ala menuturkan ada sekitar 4 alasan. Yang pertama, ada yang mengatakan disebut Quraisy itu mengingatkan sebuah hewan besar yang pernah dibunuh dan dipotong kepalanya oleh An-Nadhr ketika naik perahu. Dari situlah kemudian dia lebih dikenal dengan Quraisy daripada nama aslinya. Imam Al-Qalqasandi menyebutkan alasan yang kedua. Bukan dinisbatkan kepada hewan besar yang pernah dibunuh oleh An-Nadhr, tapi disebut Quraisy itu menunjukkan apa? Al-Quwwah. Quwwah itu apa? Kekuatannya. Karena Quraisy diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. An-Nadhr diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya mampu berhadapan dengan hewan buas tersebut. Makanya disebut dengan Quraisy. Ibnu Ishaq, seorang pakar sejarawan, menyebutkan alasan yang ketiga. Ibnu Ishaq mengatakan bahwasanya disebut Quraisy itu karena apa? Mampu untuk mengumpulkan kembali anak keturunan dari anak-anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Jadi ada yang mengatakan Quraisy itu dari takrish. Takrish itu al-jam'u, mengumpulkan yakni kembali. Dan ada yang mengatakan itulah dimulai dari An-Nadhr, maka nisbatnya suku Quraisy dari beliau.
Ini merupakan satu jasa besar dari An-Nadhr yang kita kenal dengan Quraisy. Ini menurut Ibnu Ishaq. Karena mampu mengumpulkan kembali setelah anak-anak Nabi Ismail itu tercerai berai. Ibnu Hisham, pakar sejarawan yang lain, mengungkapkan bahwasanya Quraisy disebut demikian karena Quraisy itu adalah istilah lain dari dunia bisnis dan perdagangan. Maka inilah yang kita kenal profesi yang digeluti oleh siapa? Penduduk. Maka yang disitulah anak keturunan dari Nabi Ibrahim sampai kepada Rasulullah SAW semuanya profesinya hampir sama, yaitu pedagang. Makanya kita kenal di dalam surat Quraisy ada rihlatas syita'i was yakni soif, ke Yaman dan ke negeri Syam. Nabi SAW akan mengalami hal itu sebanyak 2 kali ke negeri Syam. Baik, inilah di antara 4 alasan, tapi wallahu ta'ala a'lam yani bisawab, tidak disebutkan manakah pendapat yang paling mendekati kebenaran. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwasanya kalau disebut dengan alasan yang pertama wajar karena kisahnya terjadi. Kalau memang alasan kedua karena kekuatannya, ini juga bisa diterima karena Quraisy atau An-Nadhr ini diberikan kelebihan oleh Allah kekuatan yang luar biasa. Atau alasan yang ketiga dari Ibnu Ishaq karena mampu mengumpulkan kembali anak keturunan dari Nabi Ismail setelah tercerai berai, ini pun realistis karena terjadi. Pun demikian dengan alasan yang keempat, ya, karena disebut demikian beliau sebagai perintis inisiator, yakni pertama adanya perdagangan yang kita kenal nantinya, ya, penduduk Makkah ini menggeluti satu profesi, yaitu sebagai bisnismen atau pedagang. Jadi tidak saling bertentangan sebenarnya. Wallahu ta'ala alam. Ini yang kedua. Berkaitan dengan Quraisy yang terakhir sebelum nanti kita pindah ke Qusay, adalah keutamaan dari Quraisy itu sendiri. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Quraisy ini ternyata menjadi satu kebanggaan dan disebutkan di dalam sebuah hadis dari Fakhidah binti Abi Thalib, Ummu Hani, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, fa inna Quraisy itu diberikan apa? Sab'u hisal. Ada 7 keutamaan yang itu tidak diberikan kepada suku selain suku Quraisy. Ada 7. Lam yu'taha ahadun qablahum wa lam yu'taha ahadun ba'dahum. Yang itu tidak diberikan kepada suku-suku sebelumnya dan suku-suku setelahnya. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani. Nah, dari sinilah kenapa saya memilih Quraisy yakni langsung, karena ada hadis berkaitan dengan keutamaan dan kelebihan Quraisy. Yang pertama, kata Nabi SAW, anna minhum. Ini kan satu kebanggaan tersendiri bagi Nabi. Kelebihan yang pertama, karena Nabi SAW berasal dari suku Quraisy. Yang kita tahu tadi, ya, nyambung nasabnya sampai kepada Nadhr. Kelebihan yang kedua, Nabi SAW mengatakan an-nubuwah fihim. Kenabian itu berasal dari mana? Suku Quraisy. Yani subhanallah. Ya. Maka ini menjadi satu kelebihan yang itu tidak diberikan kepada yang lain. Nabi SAW secara nasabnya nyambung kepada mereka atau nyambung kepada Quraisy. Yang kedua, kenabian terpilih sebagai penutup jadi para nabi itu ternyata berasal dari suku Quraisy. Padahal suku yang ada di Jazirah Arab secara umum dan di kota Makkah secara khusus itu sudah banyak banget. Tapi kenapa suku Quraisy yang terpilih? Ini menjadi satu kelebihan kata Rasulullah SAW. Yang ketiga, kelebihan dari suku Quraisy ini, mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 10 tahun. Lah, ini silang pendapat di kalangan para ulama. Kenapa ada angka 10 tahun di sini? Ya. Imam Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir menjelaskan, mereka ini diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat banyak orang yang beribadah kepada Allah tidak sesuai dengan aturan mainnya, termasuk Ahlul Kitab misalnya. Mereka sudah melenceng jauh kan dari ajaran Nabi Musa, pun demikian ajaran dari Nabi Isa alaihissalam. Nah, ternyata suku Quraisy ini diberikan kelebihan oleh Allah 10 tahun. Mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata.
Tapi tidak disebutkan mulai tahun keberapa sampai tahun berapa berakhir. Hanya saja Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir menjelaskan bahwasanya ini untuk membedakan dan untuk membantah bahwasanya ahlul kitab sekalipun mereka diberikan kitab suci, ternyata dan kenyataannya mereka malah melenceng dari ajaran para nabi-nabi mereka. Sedangkan suku Quraisy tidak diberikan kitab suci, tapi mereka tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Nabi SAW menyebutkan 10 tahun saja. Terus agama apa yang mereka anut? Ini yang kita kenal dengan millatu, yakni Ibrahim. Tayyib. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keberapa? Sekarang yang keempat. Tayyib. Yang keempat, keutamaan dari suku Quraisy ini, ya, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan suku Quraisy ini dari pasukan bergajah. Nah, ini nanti mungkin bulan depan kalau tidak ada udzur insyaallah taala. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan suku Quraisy ini dari pasukan bergajah. Makanya nanti kita akan bahas pasukan yang bergajah ini luar biasa sekali, banyak sekali hikmah dan faedahnya. Salah satunya adalah melambungkan nama dan pamor dari suku Quraisy. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan. Padahal sebelumnya banyak loh ya. Sebelumnya banyak yang menjadi pemimpin-pemimpin yang ada di Makkah. Kalau kita lihat ya ini sejarahnya ya. Sejarah Makkah terutama ketika dibangun Ka'bah yang jadi sentral, kalau tidak salah pernah kita sampaikan, dulu kan bukan dikuasai ya. Semenjak dibangun Ka'bah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, baru kemudian tampuk kepemimpinan ada dari Bani Jurhum. Jurhum ini adalah masih saudara dan keturunan dari ibundanya Nabi Ismail. Siapa? Hajar. Baru kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini berlangsung cukup lama. Ganti yang namanya Khuza'ah. Bani Khuzai. Ini berlangsung, para sejarah mengatakan 300, ada yang mengatakan 500 tahun. Baru nanti, kenapa kita pilih Qusay? Qusay inilah yang akan mengambil alih tampuk kepemimpinan. Beralih mulai dari Qusay nanti sampai kepada Abdul Muthalib. Nah ini ceritanya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjalanan cukup panjang tampuk kepemimpinan, mulai dari dibangunnya pertama kali Ka'bah oleh Nabi Ibrahim. Nah di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan. Kenapa kok pas suku Quraisy? Nah inilah yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada suku Quraisy kelebihan, diselamatkan dari hancurnya Ka'bah, diselamatkan dari hancurnya kota tersebut dari pasukan bergajah, dan itu terjadi di zamannya Abdul Muthalib. Nanti kita akan bahas. Yang keberapa? Yang kelima apa yang keenam? Yang kelima. Suku Quraisy ini dan nama Quraisy ini satu-satunya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Subhanallah. Makanya kita mengenal ada surat apa? Yani Quraisy. Subhanallah. Kelebihan yang keberapa? Yang keenam. Yang keenam, suku Quraisy ini jamaah dirahmati Allah, ya, diberikan mandat oleh Allah Subhanahu wa taala ar-rifadah. Maaf, as-siqayah. As-siqayah itu adalah divisi perairan bahasa kita itu. Nanti kita akan sampaikan di kisahnya Qusay. Ya. Jadi yang bertanggung jawab untuk ngasih minum, menyiapkan minuman untuk musim haji itu ada dari suku Quraisy. Namanya Siqayah. Adapun yang terakhir, yang ketujuh namanya Hijabah. Hijabah ini adalah divisi atau kementerian yang saat ini ada ya. Ngurusi apa? Hijabah itu hijabnya Makkah, hijabnya Ka'bah. Maksudnya apa di sini? Kiswa yakni Ka'bah. Mulai dari ngatur itunya, megang kuncinya, itu semua. Itu namanya hijabah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah diantara keutamaan dan kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada suku Quraisy. Makanya kita bahas itu. Kita akan meloncat. Kakek buyut Nabi SAW yang keempat, siapa? Yani Qusay tadi. Qusay ini terkenal dengan legenda dan pahlawan bangsa Arab. Ya,
Karena memang Qusay inilah yang akan nantinya mengambil alih tampuk kepemimpinan yang dahulunya selama 300, ada mengatakan 500 tahun dipegang oleh Bani Khuza'ah. Dan kepemimpinan terakhir itu atau di awal-awal yang kita kenal dengan Amr ibnu Luhai al-Khuzai. Orang ini pernah dilihat oleh Nabi SAW ketika Isra Mi'raj, di mana ususnya itu terurai. Nabi SAW bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, apa yang dilakukan oleh Amr ibnu Amir, ada mengatakan Amr ibnu Luhai al-Khuzai. Ternyata dia adalah orang yang pertama kali memperkenalkan dan mempromosikan penyembahan berhala. Setelah bertahun-tahun sebelumnya penghuni kota Makkah itu menyembah Allah dan mengikuti milah Ibrahim. Dan inilah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Lah barulah kemudian Khuza'ah ini bertahan cukup lama tadi. Di zamannya Qusay, kakek Nabi SAW yang keempat itu diambil alih. Qusay ini dianggap sebagai pahlawan nasionalnya bangsa Arab, penduduk Mekah secara khusus. Singkat ini saja, Qusay ini membagi divisi yang ada di kota Makkah menjadi 4. Ada divisi Sikoyah tadi ya, bagian perairan. Ada divisi Rifadah, tugasnya untuk ngasih makanan bagi para ya peziarah haji, namanya Rifadah. Yang ketiga Hijabah tadi, ngurusi apa? Kiswa dan penutup yakni Ka'bah dan pembawa kunci Ka'bah. Dan yang terakhir Liwa. Liwa itu kalau kita translate secara bahasa itu artinya adalah bendera atau panji. Ya, ini adalah 4 kementerian. Panji ini dianggap prestis loh sama. Panji ini harus benar-benar dijaga. Dan nggak akan keluar kecuali dalam momentum-momentum khusus, terutama dalam peperangan. Lah ini, Qusay ini membagi menjadi 4. Jadi semacam ada kementerian. Ada kementerian ngurusi perairan, Sikoyah. Rifada, kementerian ngurusi makanan. Ya, untuk orang-orang yang haji. Ada Hijabah, ngurusi Ka'bah. Ya, dan yang terakhir itu adalah Al-Liwa, yaitu yang bertanggung jawab menjaga panji itu. Singkat cerita, Qusay meninggal. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia 4 anak. Kakek buyut yang ketiga siapa? Qusay, terus bawahnya siapa tadi? Abdul Manaf. Lah di sinilah. Qusay punya 4 anak. Ada Abdul Manaf, ada Abdul Dar, ada Abdul Syams, dan ada Abdul Uzza. Kalau nggak hafal nggak masalah. Yang penting kita ingin bercerita sedikit mengenai hal ini. Subhanallah, sepeninggal ayahnya Qusay ini, 4 anak ini berselisih. Dari 4 ini kemudian terpecah menjadi 2 kubu. Kubu Abdul Manaf dan kubu Abdul Dar. Mereka mengklaim bahwasanya dari kubu Abdul Manaf, kitalah yang berhak untuk mengambil alih 4 kementerian ini. Abdul Dar gak terima. Makanya dalam sejarah, disebutkan dalam buku-buku sejarah itu ada namanya Khilful Al-Mutayyabin. Dari kubu Bani Abdi Manaf ini akhirnya kemudian mengambil janji setia. Kalau kalian ikut dengan kubu kami, dengan faksi kami, maka ada bukti janji setianya itu harus mencelupkan tangannya ke dalam Al-Mutayyab, minyak wangi. Tapi Abdul Dar itu berbeda. Kalau ngikut mereka, tangan harus dicelupkan ke dalam bejana yang di situ ada darahnya. Ya, ini hampir terjadi peperangan setelah wafatnya Qusay ini. Tapi alhamdulillah, ya, terjadi perdamaian dan rekonsiliasi. 4 kementerian dibagi menjadi 2. Selesai masalah. Abdul Manaf mendapatkan Sikoyah dan Rifada tadi. Dan ini bertahan hingga saat ini. Ya. Sedangkan yang dijamah dirahmati Allah, dari keturunan Abdul Dar ini mendapatkan 2 kementerian. Kementerian Hijabah, ngurusi kiswah Makkah, Ka'bah, dan yang kedua apa? Liwa. Ya, alhamdulillah nggak sampai terjadi pertumpahan darah. Meskipun yang kondisi kala itu memang benar-benar sedang kalut, heboh, gaduh. Tayyib. Dari sinilah kemudian Qusay selesai, kita ngambil Abdul Manaf.
Abdu Manaf dapat 2 kementerian. Ngasih minum dan ngasih makan. Subhanallah, Abdu Manaf meninggalkan 4 anak putra juga. Ya, bawahnya siapa? Hashim ini salah satunya. Ya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada yani Hashim. Ada Al-Muttalib. Jangan salah lah ya, ini bukan Abdul Muttalib. Hashim punya saudara Al-Muttalib, ada yani Abdus Syams dan ada Naufal. Ya, intinya kita pengen ngambil 2 ini saja. Hashim dengan Al-Muttalib. Singkat cerita, Hashim sebagai anak tertua dari Abdul Manaf ini diberikan tampuk kepemimpinan untuk melanjutkan ya kepemimpinan yang ada di kota Makkah. Tapi Hashim ini suatu hari melakukan perjalanan dagang sebagaimana profesi para penduduk Makkah ke negeri Syam. Kalau kita tarik ya, maaf peta itu, biasanya kalau dari Makkah ke negeri Syam itu melewati kota Madinah. Biasanya seperti itu. Ternyata Hashim ini mampir di kota Madinah tanpa memberitahu kepada saudara-saudaranya dia nikah di sana. Ya. Lah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Hashim ini setelah nikah qadarallah istrinya yang bernama Salma binti Amr dari Bani Adi ibnu Najjar hamil. Dia tinggal lanjutkan perjalanan. Qadarallah di negeri yang kita kenal dengan jalur Gaza. Di mana? Palestina. Allah Subhanahu wa taala memanggil dan menjemput yani ajalnya. Berita kematian, karena beliau juga seorang pemimpin ya. Kalau mati di negeri manapun, kalau dia seorang pemimpin besar, pasti akan cepat yani tersiar kabarnya. Kematian yang yani cukup mendadak sampai juga ke telinga penduduk Makkah. Hashim meninggal di sana, di jalur Gaza, di Palestina, dikubur di sana, selesai. Tapi masalah ada di kota Makkah. Siapa yang akan menggantikan? Karena Hashim ini masih dikenal belum nikah. Padahal tadi mampir di Madinah. Singkat cerita, tampuk kepemimpinan PLT sementara itu ke saudaranya yaitu Al-Muttalib. Lah, Al-Muttalib ini menjadi PLT pengganti dari saudaranya tadi yang meninggal. Tapi lama-kelamaan terkuak, tersiar kabar. Ternyata si Hashim saudaranya atau kakaknya ini sudah pernah menikah di Madinah, Yathrib kala itu dan sudah punya anak. Maka bersegera beliau Al-Muttalib ke Madinah mencari. Terjadi perdebatan yang cukup alot antara ibundanya dari anaknya ini. Anaknya ini namanya siapa berarti? Anaknya Hashim sudah mendekati siapa habis itu? Lah, Abdul Muttalib. Sebenarnya Abdul Muttalib ini adalah ya nama julukan yani saja. Nama aslinya Syaibah. Yani Syaibah aslinya. Syaibah kecil ini menjadi perebutan antara Al-Muttalib pengen ngajak ke Mekah, antara ibunya tetap ingin bertahan di kota Madinah. Sampai pada suatu yani akhir dari dialog yang cukup panjang ini, Al-Muttalib mengatakan ini akan menjadi orang besar. Karena ayahnya adalah pemimpin besar. Bahasanya saya cuma PLT. Kelak pemimpin Makkah itu ada di tangan Syaibah ini. Barulah kemudian Salma ini melepas kepergian yani Syaibah. Syaibah, kenapa disebut yani Syaibah? Syekh Yani Saleh Al-Utsaimin hafizahullah taala menuturkan disebut Syaibah itu karena kecerdasannya. Ya, tapi disebutkan di dalam kitab Ar-Rahiqul Mahtum, yani Imam Al-Mubarak yani Furi menjelaskan yani bahwasanya Syaibah itu dikatakan demikian karena semenjak kecil rambutnya itu ada yang sudah memutih sedikit. Akhirnya kemudian Syaibah ini dibawa oleh Al-Muttalib, saudara dari ayahnya. Sampai di kota Mekah di gerbang banyak orang yang kemudian mengatakan hadza Abdul Muttalib. Abdun secara bahasa apa? Budaknya, hamba sayanya. Wahai Muttalib, berarti ini budakmu Abdul Muttalib. Bukan, dia adalah Syaibah, putra dari saudaraku atau dari kakekku. Tapi ternyata sama seperti Quraisy. Syaibah seakan-akan tenggelam. Nama yang populer siapa? Abdul Muttalib. Ya, insya Allah sepertinya butuh waktu yang cukup yani panjang ya.
nanti kita akan berbicara tentang Abdul Muthalib langsung. Ya, ada 2 kejadian atau mungkin 3 kejadian dalam CV-nya Abdul Muthalib. Proses lahirnya ayahnya dan saudara-saudaranya, singkat saja. Yang kedua, penemuan sumur Zam-Zam itu di masanya Abdul Muthalib. Dan yang ketiga, peristiwa gajah, dan itu yang nanti kita akhirkan. Baru nanti kita masuk ke Abdullah. Dan banyak syubhat berkaitan dengan pernikahan Abdullah dengan Aminah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kemudahan kepada kita untuk menuntaskan, karena masih cukup panjang, apalagi nanti membahas tentang pasukan bergajah, dan ini menjadi gerbang ya detik-detik kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan setelah salat. Subhanahu wa ta'ala asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.